Nah kalau yang generasi Gen Z akhir yang benar-benar totally digital native, 24 jam memang hidupnya handphone semua, itu digital semua gitu ya. Itu tuh kayaknya emang lebih susah gitu untuk nggak FOMO. Cie, ada yang mantengin apa nih online? Enggak. Lu katanya tadi telat apa namanya naik kereta ini ya, kelewatan ini nih. Iya, gara-gara belanja. Efek Harbolnas loh. Bener. Mesti Itu. begadang soalnya. Kalau begadang tuh diskonnya lebih gede. Berapa? Bisa sampai 40-60%. Itu semua ini ya, semua apa namanya platform. Seru kan? Artinya kayak Shopee, Lazada, apa segala macam. Kalau gue pakai Shopee sih. Oh. Jadi gue nggak tahu kalau yang platform lain ya. Ada juga memang mereka. Tapi kan konteksnya Setahu mereka gua ada. Harbolnas kan? Bener, konteksnya Harbolnas. Nah Iya. itu, menarik nih kayaknya kita masak itu hari ini. Boleh. Tapi ya Harbolnas dengan soal perilaku belanja ya. Oh, Perilaku oke. belanja orang ya. Boleh. Karena kan memang sebagian besar orang sekarang lebih suka belanjanya online. Emang, gue juga. Suka atau tidak suka, Valid. itulah faktanya. Gitu. Menurut lo kenapa orang lebih senang belanja online? Loh, sekarang gini. Dari survei nih ya, ada survei, kalau survei Populix bilang 54% orang Indonesia itu belanjanya lebih suka online. Nah, kalau khusus makanan, BPS pernah survei sekitar 54% orang masih makan di gerainya, di restonya. Tapi sudah ada 46% orang nggak mau lagi makan di gerainya. Jadi 20% diantaranya mereka pakai ojek online, sisanya mereka take away. Jadi udah males di tempat itu. Gue kayaknya termasuk tuh di 40% itu. Dan termasuk lo yang inian ya, yang berburu di tengah malam ya. Yang berburu di tengah malam. Nah, gimana? Jadi dapat apa kemarin? Gue dapet kettlebell yang apa sih kayak bola buat angkat beban gitu. Sama kemarin, ini juga dumbbell. Berapa persen diskonnya? 60-an, sekitar 60-an. Pokoknya dari 800 harganya jadi 300-an gitu. Tapi memang worth it kan? Pesertanya sangat itu. Tapi memang pesertanya banyak banget ya. Nge-war gue. Jadi kayak itu war? Iya, jadi kuotanya tuh terbatas. Jadi makanya lu cepet-cepetan bayar kan? Cepet-cepetan check out, cepet-cepetan bayar. Astaga. Tapi gini, lu itu kan termasuk pecandu atau mungkin calon pecandu belanja online dan termasuk war-waran itu. Gue nggak akan defensif karena emang bener. Sekarang gini, itu gue pengen konfirmasi aja. Itu ada survei itu bilang bahwa pola orang belanja, terutama gen yang alpha, gen Z, gen Y gitu ya. Itu salah satu alasan utamanya itu adalah FOMO. Fear of missing out. Iya. Itu kan sebenarnya bukan berangkat dari kebutuhan ya. Jadi karena takut ketinggalan tren. Takut ketinggalan tren. Jadi bukan karena kebutuhan, jadi karena hasrat kan. Beneran gitu ya. Kenapa sih orang kayak gitu? Gue nggak bisa bilang itu benar, nggak bisa bilang itu salah juga sih. Tapi emang nggak tahu ya, mungkin karena di era media sosial juga kita jadi gampang ngelihat orang lain udah beli ini nih, aduh masa aku enggak gitu. Kalau gue pribadi mungkin kayak gitu, dan gue milenial ya, bukan Gen Z, bukan Alpha juga. Gitu. Nah, di kantor itu kan banyak Gen Z. Iya di kantor gue banyak. Ada yang begitu, ada yang enggak juga, karena kalau kita bicara spektrum generasi kan Gen Z itu kan ada yang spektrumnya generasi Gen Z awal, ada yang generasi Gen Z akhir. Nah kalau yang generasi Gen Z akhir yang benar-benar totally digital native, 24 jam memang hidupnya handphone semua, itu digital semua gitu ya. Itu tuh kayaknya emang lebih susah gitu untuk nggak FOMO. Harus FOMO. Kalau dari yang gue amati ini belum tentu valid gitu. Kalau dari yang gue amati di sekitar gue sih kayak gitu. Tapi kalau teman-teman gue yang early Gen Z, yang lebih dekat ke milenial, in a way somehow mereka masih bisa ngontrol diri gitu. Jadi nggak terlalu FOMO banget. Jadi nggak terlalu FOMO banget. Walaupun in a way juga gue milenial, gue kadang nggak bisa juga nggak FOMO. Wah. Nah sekarang gini, selain FOMO, lo sebagai orang yang memang bagian dari komunitas pembelanja online itu,
atau pembelanja secara umum lah, apa sih pertimbangannya selain itu? Selain karena FOMO, apalagi? Apakah karena review, apa karena apalah? Karena review juga sih. Apalagi ngaruh ya review tuh? Ngaruh kalau gue. Nggak tahu ya, gue orang yang gampang termanipulasi dengan review. Jadi kalau gue ngelihat ada influencer yang gue udah ikuti dari lama tapi ya, yang gue udah ikuti dari lama, terus doi beli sesuatu, terus ya udah doi cantumin linknya ya, tinggal klik-klik doang, ada duitnya, ya udah gue klik gitu. Tapi benar, review itu berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tapi lo percaya, gimana caranya lo percaya dengan reviewnya atau orangnya atau reviewnya yang lo percaya? Ya, jadi gue ngelihatnya itu si review influencernya sama ketika gue ngeklik, kan di bawah bagian bawahnya tuh kan ada review-review orang lain juga ya. Oh, komen? Iya. Oh, oke. Jadi gue ngeliat dari situ juga. Kalau misalnya gue ngelihat kayaknya nggak dulu deh gitu, atau reviewnya ternyata nggak se-overclaim yang disampaikan sama influencer ini nih, ya gue nggak beli juga. Terutama kalau nggak ada duitnya sih. Iya. Tapi memang generasinya tuh berbeda ya. Kalau gue tuh ngeliat orang review tuh Ninda, ini apa sih? Emang lo tahu kebutuhan gue? Serius? Kecuali yang dia review, ibaratnya kalau obat itu kandungannya ingredientsnya ya, kecuali itu yang dia review, misalnya gitu ya. Kalau dia review pakaian, ini bahannya apa? Terus impactnya kalau kita pakai apa? Jadi bukannya persoalan gaya. Oh, lo pantas nih, berarti pakai kayak gini kalau lo ke kantor, ke apa? Jadi so tau lo gitu. Oh iya, lo kayak gitu? Iya. Oke. Soalnya gue kadang tuh, gue tuh kayak kalau misalnya ada influencer yang review gitu ya, misalnya fashion enthusiast gitu, nge-review terus, iya ya lucu gitu. Walaupun sebenarnya kalau barangnya lucu kan lu ketawa ya, bukan beli ya. Tapi gue beli. Kayak gitu. Iya, itu memang beda, ada gap ya. Itu memang iya, gitu mungkin ya. Itu ya. Ada cara gap. Orang menilainya gitu ya. Benar. Makanya kalau betul bahwa review itu kemudian jadi masuk kepada orang terutama yang memang gadget heavy ya. Digital heavy itu mereka masuk. Benar. Mungkin karena dulu kalau mau beli barang kan harus datang ke tempatnya, ngerasain bahannya, kayak gitu-gitu kan. Masih Nin? Oh masih, sampai sekarang lo berarti masih. Jadi gini, gue ini pernah beberapa kali belanja online, kaos, pengen ngetes gitu ya. Ada ukurannya lingkar badan, lingkar dada gitu, segala macam. Ukurannya XXL atau XL, gue beli nih. Ini kayaknya ukuran gue nih gitu kan. Begitu gue beli kekecilan. Ada beberapa kali, kecuali jaket ya, itu kalau agak kebesaran kan nggak ada masalah. Nah kalau kaos kan nggak bisa dipakai. Nah itu akhirnya lama-lama, gue malas deh beli online gitu. Nah, kalau lo sendiri apa pertimbangannya sampai lo juga menjadi semacam online heavy gitu ya, online antusias gitu kan? Nggak tahu ya, sekarang tuh kalau mau listing apa yang gue mau beli tuh gampang banget. Lo tinggal buka aplikasi, lo suka sesuatu barang, lo tinggal masukin ke keranjang. Tinggal nunggu duit lo ada aja gitu. Dikumpulin di keranjang. Yang lo belanja tuh apa? Kebutuhan pokok, kebutuhan kalau gua, yang lainnya? Gue makanan kucing, lipstick, yang alat-alat makeup lah ya, alat-alat makeup, terus masker, apa lagi ya kalau gue ya kayak cuka apel, kayak gitu-gitu. Karena kalau gue belinya di tempat yang offline itu harganya lebih tinggi daripada berapa persen selisihnya biasanya? Bisa sampai 20-an, 25%. Iya. Apalagi kalau gue belinya itu saat tanggal cantik. Atau saat tanggal cantik itu maksudnya apa? Misalnya kayak 12-12, 11-11, 1-1. Memang selalu ada gitu? Selalu ada. Tapi utamanya kalau tanggal cantiknya menuju akhir tahun itu biasanya diskonnya jauh lebih gede. Dan juga kalau misalnya gue belanjanya itu selain tanggal cantik tuh belanja payday, hari-hari gajian itu biasanya diskonnya gede. Sengaja ya? Sengaja. Supaya orang tuh konsumsi. Iya, jadi gimana ya? Dan lu kalau ngelihat beranda e-commerce-nya itu tuh muncul hal-hal yang sebenarnya nggak lu butuh, tapi lu ngelihat lucu juga ya gitu. Terus lu ngelihat aplikasi lain, iklannya sama, itu juga. Lo kebayang nggak? Jadi lo dimainin sama algoritma juga gitu loh.
oke. Gitu. Jadi kayak semacam interest kita itu disajikan di depan kita. Persis. Karena algoritma itu. Persis. Bahkan kayak bukan interest gue juga, interest suami gue juga muncul nih di algoritma gue. Lah, kok bisa? Persis. Berarti suami lu pakai handphone lu kali? Iya, emang kita share handphone juga gitu. Terus juga kayak kalau misalnya suami gue kirim-kirim bicara Instagram ya, dia kirim-kirim reels misalnya alat-alat perlengkapan rumah, misalnya kayak satu set box hardware itu loh, yang alat-alat itu dia kirim, terus nanti pas gue ngeliat Shopee gue muncul tuh yang kayak begitu. Oh gitu. Jadi sekarang tuh kan apa ya istilahnya tuh targeted marketing lewat si digital itu kan. Nah kalau lo nih sekarang gue mau tanya nih, kebetulan lagi rame nih Harbolnas apa segala macam. Mungkin bukannya lo lah, teman-teman lo tuh ada yang ngerasa nggak bahwa mereka itu punya kemampuan belanjanya tuh alokasinya turun gitu. Dulu misalnya dia alokasikan 1 juta, sekarang tinggal 800. Iya, itu jelas banget. Apalagi yang waktu kemarin berita heboh-heboh soal daya beli menurun kan. Yang nggak usah mereka sih, gue juga ngerasa gitu. Gue juga mulai agak strict nih untuk nggak beli. Maksudnya gue nggak segila dulu sih. Dulu gila, sekarang udah agak sedikit udah sembuh gitu maksudnya. Karena duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada atau berkurang? Duitnya berkurang, iya gitu. Jadi maksudnya duitnya nggak ada untuk hal-hal yang lucu-lucu itu gitu loh, paham nggak sih? Iya. Jadi ya akhirnya mau nggak mau gue ya memang fokus sama yang kebutuhan pokok, ya makanan, ya makanan gue, makanan kucing, kayak gitu tuh kan emang makanan pokok lah di keluarga gitu ya. Tapi kalau yang lucu-lucu kayak gantungan-gantungan lucu buat handphone kayak apa itu gue nggak beli lagi karena ya. Iya. Karena gue mesti ngurangin. Memang sama gitu ya. Bank Indonesia kan bilang konsumsi masyarakat, belanja retail ya, belanja retail itu memang dia kan survei ke penjual Bank Indonesia tuh memang sedang mengalami perlambatan. Jadi dayanya sedikit turun lah, masih tetap tumbuh tapi pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan itu datanya secara keseluruhan kan? Iya, dia kan modelnya data tuh keseluruhan, agregat lah istilah seminarnya gitu ya. Nah itu jadi berarti kan memang karena beberapa temen gue juga bilang gitu, yang tadinya udah nafsu gini ya mau beli sepatu buat maraton, buat lari, mulai ditunda segala macam. Benar. Itu kerasa juga kok di gua. Terasa ya? Terasa juga. Jadi hal-hal tersier, ya termasuk beli sepatu lah, kayak sepatu bermerek lah ya. Yang gua kan udah mulai rajin olahraga nih gitu. Sejak seminggu lalu. Jahat lu. Kayak kalau dulu tuh emang gua mulai hobi, ya gua langsung beli gitu. Kalau sekarang tuh nggak mikir dulu. Kayaknya 2 bulan lagi nih atau 3 bulan lagi nih baru kekumpul nih buat beli sepatu bermerek yang memang bagus tuh dari hasil review lagi gitu kan. Jadi ya kayak gitu mesti dikurangi. Nah sekarang gini nih kan hasrat belanja itu kan tetap ada ya, dan apalagi lo apalagi tadi algoritma itu kan seperti sajian nampan di depan kita, jegrek ini loh barang yang lo harus beli gitu ya. Iya, gue pokoknya mau nyalahin algoritma gitu ya. Nah udah gitu, tapi kan belakangan ini ada keterbatasan. Mungkin dulu kita sebagai freelancer gitu ya, gampang dapat kerjaan, sekarang mulai agak lambat-lambat. Ya pendapatan mulai agak menurun, dan itu paling tidak sesuai lah dengan survei Bank Indonesia itu. Sekarang gimana caranya nih? Hasrat lu itu bisa terpenuhi tetap 12 itu tetap terjaga dengan baik, semangat itu gitu ya, semangat juang tanggal cantik, semangat juang 12 gitu tetap terjaga. Gimana lu mengalokasikannya nih? Uang untuk belanja yang sekunder maupun tersier tadi di tengah kira-kira pendapatan yang mulai agak berkurang. Oke, ini cara amatir gue ya. Ntar gue nanya sama lo nih, sebaiknya kayak gimana? Kalau cara gue sih, yang satu jadi lebih selektif utamanya. Untuk nggak benar-benar fokus, ini benar-benar kebutuhan lo atau enggak gitu. Jadinya sekarang kayak gitu kan. Bukan sekadar keinginan atau ini lucu ya gitu, buat ditaruh di meja kerja gitu. Jadi lebih selektif, fokus sama prioritas kebutuhan gitu. Terus ya lagi-lagi gue cari side hustle jatuhnya. Artinya berjuang di sebelah kiri kanan gitu ya. Berjuang kiri kanan untuk ngumpulin duit agar bisa beli yang kayak gitu, yang tersier itu tadi. Mungkin itu juga yang menyebabkan lo itu sampai kelewatan stasiun kali ya. Di stasiun gitu ya. Mungkin itu juga kali. Iya kali ya. Kelelahan ya. Iya.
seharusnya begitu sih. Memang orang prioritaskan itu pada kebutuhan. Iya, kalau menurut lo nih yang apa sih yang bisa dilakukan? Coba dari cara amatir gue tadi tuh apa yang perlu Gue juga cara amatir tuh yang paling penting tuh gini nih. Gimana? Membangun kesadaran buat gue. Tugas orang PR, orang komunikasi, tugas korporat itu adalah membesarkan brand. Kenapa brand dibesarkan? Supaya menimbulkan loyalitas. Makanya ada merek-merek yang generik. Kalau kita bilang, tolong dong ambilin air anu gitu, itu kan kita pasti menyebut salah satu merek tuh. Padahal air mineral sama semua. Iya, karena jadi gitu. Benchmark gitu ya. Itu kan, jadi itu jadi merek generik. Nah, merek generik. Itu yang gue selalu sadari bahwa gue nggak mau bergantung pada merek, tergantung pada fungsi dan kantong. Jadi gue catat. Kira-kira gini lah nih, kalau gue misalkan pergi nih ya, banyak toko menawarkan dengan apalah segala macam. Kalau gue merasa katakanlah gue mau beli kaos polo lah gitu ya, gue merasa ini cocok nih sama gue nih, pakainya juga adem gitu ya, harganya lihat kantong, oh cukup, ya udah beli aja, nggak usah pikir macam-macam. Tapi mereknya apa sih nih? Kok ada nih katanya apa mereknya doa ibu gitu kan? Itu kaos kayak gitu, nggak peduli. Dan ternyata barang-barang kita juga banyak yang bagus lokal. Iya benar. Gue belum lama beli jaket ya. Itu buatan mana tahu nggak? Mana? Bandung. Gue bilang, keren amat dan dipakainya asik betul gitu. Dan itu buatan Bandung dan banyak produk-produk kita juga yang memang buatan lokal bagus. That's valid, bener. Apalagi untuk alat-alat kecantikan ya sekarang gitu. Kalau dulu kan gue ngikutin temen gue nih, karena gue nggak bener-bener apa namanya mantengin makeup tuh kayak gimana gitu. Jadi gue percaya sama dia deh, yang bagus tuh merek luar kayak gitu. Sekarang tuh merek-merek lokal alat kecantikan tuh udah banyak banget. Betul. Dan nice. Nah itu ya, itu yang kayak gitu, itu kalau gue tuh kalau artinya gini, kalau ada barang A, ada substitusinya B, kenapa gue nggak beli barang B? Tapi lain halnya kalau barang-barang yang gue perlukan memang untuk lama, kebutuhan lama segala macam, ya kalau memang ini udah teruji, kenapa enggak? Ya udahlah beli aja yang ini, kalau belum ada duitnya nabung dulu. Iya, ya udah kalau gitu nanti gue melihat-lihat Harbolnas bulan depan, tahun depan. Harbolnas ada kopi nggak nih? Ada dong, orang ada kopi. Nggak mungkin lah, kopi kan apa ya? Ya seharusnya Premier. Ada kopi. Makanya gue tuh lebih suka dengan kopi lokal kita lah. Emang iya. Kopi lokal emang nggak kalah loh. Yoi. Banyak tuh sekarang kopi-kopi lokal, kafe-kafe kopi lokal yang emang udah ngalahin kopi. Loh, iya, tapi memang kopi luar. Kopi lokal itu memang pelopornya kalau menurut gua. Tunggu dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton episode ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue sampai lupa. Lanjut. Nah itu kopi lokal itu